Pemirsa, video seorang pembaca Al-Quran di Sawer viral di jagat media sosial. Terlihat sang pembaca Al-Quran yang tengah melantunkan ayat suci dan penonton seketika naik ke atas panggung sambil memberikan uang atau lebih dikenal dengan sebutan sawer kepada sang pembaca Al-Quran. Rupanya video aksi sawer kepada pelantun ayat suci Al-Quran ini sudah banyak beredar di media sosial. Tidak sedikit penonton yang hadir menyawer para pembaca Al-Quran dengan sejumlah uang dengan jumlah yang tidak sedikit. Dan video-video yang berserak di media sosial ini lantas menuai berbagai macam pendapat. Salah satunya adalah netizen yang mengaku geram dan merasa aksi tersebut tidak sopan dilakukan kepada seseorang yang tengah melantunkan atau melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, bahkan ini kalau kita lihat betul-betul seperti dilakukan pada saat nyawer dangdutan gitu ya Pak Kiai. Dan sudah hadir bersama kami di studio pemirsa, sudah ada Kiai Haji Holil Nafis selaku Ketua MUI Bidang Dakwah dan juga Ukhuwah. Assalamualaikum, selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pas lihat video geleng-geleng Pak Kiai. Satu kata Pak Kiai. Offset. Wah, offset ini dah. Ya. Offset ini. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dibilang dengan tradisi, ya tentu kalau itu yang pertama kali saya tonton berkenaan dengan perempuan membaca, kemudian laki-laki naik ke atas memasukkan, itu udah offset menurut saya. Jenis, betul. Ya, jadi bukan hanya sekedar tidak sopan, tapi sudah haram. Ya, karena udah lain jenis. Di sisi yang lain adalah haram Pak Kiai. Ya haram. Laki-laki megang kepalanya perempuan yang bukan mahramnya kan haram. Gitu, itu pasti haram. Nah, ada yang juga terhormat di situ harus kita lakukan, menghormati maksud saya kepada Al-Quran yang sedang dibaca. Perempuan sedang membaca Al-Quran itu harusnya didengar. Itu soal sopan santun sebenarnya. Jadi wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, itu mengartikulasikan dari Al-Quran yang dibaca bukan hanya sami' atau istama'ah. Istama'ah itu artinya menyimak dengan benar-benar. Kemudian dia ansitu juga tadabbur, kita melakukan penghayatan terhadap maknanya. Bahkan ketika kita sholat, demi menghayati dan bagaimana dia juga bisa mentadaburi Al-Quran, ketika imam membaca, makmum itu mendengarkan, nggak boleh ikut membaca, kecuali makmum pada saat berhenti setelah amin Al-Fatihahnya imam, dia membaca Al-Fatihah. Ini menggambarkan bagaimana Al-Quran itu harus dihormati, Al-Quran harus kita hayati. Nah, yang dilakukan dengan cara laki-laki itu jelas haram dan melanggar kesopanan. Kemudian ada juga yang modelnya sama laki-laki kayak tadi digambar tuh ya begitu. Itu mungkin dalam kerangka orang membaca Al-Quran kurang khusyuk, itu kurang sopan ya, kurang memenuhi rasa baik. Mungkin dalam tradisi tertentu kita tahu sebagian di Indonesia ya, tanpa saya menyebut daerah, saya tidak ingin mendiskriminasi, tapi di daerah itu ada budaya seperti itu. Ketika ada orang membaca Al-Quran, ada di depannya nyawer gitu ya. Tapi tidak sampai umpamanya buang-buang begini kan menjadi riya kalau itu ya. Yang di depannya adalah Al-Quran. Ini juga sama dengan seperti di negara sebagian di Asia Selatan, juga di Afrika ada tradisi terjadi seperti itu ya. Tetapi ini tidak berarti kalau terjadi di luar berarti benar, tidak kan. Ini kan kadang kita mencari apologi dari apa yang dilakukan dalam tradisi tertentu. Ini dilakukan di tempat ini, tempat ini, tempat ini. Seakan-akan kalau di tempat itu dilakukan itu benar, ya tidak. Kita punya ukuran. Ini kitab suci. Apapun dengan adanya Al-Quran di dalamnya itu menjadi mulia. Coba kita bisa melihat bulan Ramadan itu mulia karena ada Al-Quran. Ya, Nabi Muhammad, Nabi terakhir yang sepanjang zaman ini mukjizatnya berjalan karena Al-Quran. Kemudian orang ketika hafal Al-Quran itu menjadi mulia. Jadi orang yang membawa Al-Quran itu menjadi mulia. Oleh karena itu ketika pembacaan Al-Quran itu sebaiknya adalah kita mendengar, bukan hanya sama tapi mendengarkan. Malah pelajari ininya ya mungkin ya. Maknanya, artinya gitu kan? Ya harusnya kan. Seharusnya, tapi kan gak semua orang mampu untuk menghayati maknanya. Kalau tidak bisa menghayati maknanya ya kita bagaimana dengan indahnya Al-Quran itu, apalagi dengan pembacaan yang fasih. Nah, makanya menikmatinya bukan dengan cara seperti itu gitu Pak. Jadi cara menikmati itu adalah bermacam-macam sebenarnya. Dengan cara mendengar. Di kuping pun kalau kita bisa meresapi mukjizatnya Al-Quran meskipun tidak memahaminya itu berbeda.
Bagaimana umpamanya dalam hasil penelitian yang baru-baru ini juga viral, tumbuhan-tumbuhan aja pun itu bisa menikmati dengan alunan Al-Quran gitu loh. Nah, kita seharusnya yang punya hati, punya iman, itu lebih dari itu. Yang sempurna. Karena gitu, yang lebih sempurna punya akal gitu. Baik. Jadi mungkin kalau tradisi memberikan, menghormati orang yang membaca itu dengan memberi uang mungkin masih bisa dihayati, tapi ketika dia sudah tabur-tabur, apalagi laki-laki kepada perempuan, itu offset. Itu dia offset. Itu kalau dari segi orang yang kemudian memberikan saweran kalau kita sebut. Tapi bagaimana dengan si pembaca Al-Quran itu sendiri, kok nampaknya nyaman-nyaman saja, atau apa yang harus dilakukan begitu Pak Kiai? Usai jeda ya Pak Kiai ya, sesaat lagi untuk Anda. Karena salam. Nah, Ya itu dia. Nah, ini sudah kita kembali on air lagi. sepanjang kita commercial break banyak diskusi yang kita lakukan. Nah itu dia, kami juga ingin membaginya bersama dengan pemirsa begitu ya. Salah satunya tadi seperti pertanyaan menggantung saya Pak Kiai. Jadi seandainya mungkin, ini tadi sampaikan sudah memang sebuah tradisi dan lain hal, tapi bagaimana kemudian hal ini bisa dihindari oleh sang pembaca Al-Quran itu dari Korea maupun Korea? Kan pada pelaksana itu ada panitia, dan panitia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ini. Maka panitia harus mencegahnya. Panitia yang menghalangnya kan pasti juga ada panitianya. Kalau ternyata terjadi panitia tidak ngontrolnya, maka juga si pembaca harus melakukan self control sendiri, jadi ngontrol dia sendiri. Tapi nggak semua orang mampu loh. Jadi ketika ada sesuatu yang mendadak pada kita kadang-kadang kaget dan menjadi terdiam. Baru setelah beberapa saat baru sadar, iya ya, kenapa tadi saya nggak melakukan tindakan. Nah, saya bisa memaklumi, mungkin dia seorang perempuan membaca depan publik begini oleh laki-laki, yang lain tidak ada yang menghalangi, sehingga dia mungkin terdiam beberapa saat, dia baru sadar, lalu dia segera menutup kan. Saya ngelihat klarifikasinya. Itu yang di viral itu ya? Iya, segera menutup pembacaan langsung Shadaqallahul Azim itu. Oke, Pak Kiai, saya dua hal yang ingin saya mintakan mungkin arahan lah kepada Pak Kiai. Satu, saya membaca dari komentar-komentar yang ada di medsos tersebut ya. Memang banyak yang mengecam, mengutuk video tersebut. Tapi ada juga satu yang mengatakan seperti ini. Lah, apa bedanya dengan yang memang memberikan ceramah, pakai ayat juga di situ, dakwah begitu. Tapi ujung-ujungnya kan nanti ada juga tuh bayarannya dan lain sebagainya begitu. Nah, yang kedua, saya khawatir bagi penerus-penerus bangsa ini, terutama adik-adik kita yang masih mengenyam pendidikan agama. Jangan sampai kan justru malah mereka berpikir jadi materialistik gitu loh jadinya. Oh, enak ya, dapat duit ini bisa. Nah, malah gitu. Jadi suatu pekerjaan begitu, bukan untuk kemudian. Pertama, saya ingin mengapresiasi medsos kali ini adalah positif. Kita bisa mengoreksi terhadap sebuah budaya yang menyimpang. Nah, jadi kita bisa mengkomentar, dan saya langsung komunikasi dengan MUI setempat untuk dilakukan pembinaan. Semalam saya sudah teleponan, saya tanya tempatnya di mana, saya tahu tempatnya di mana, acaranya apa, cuma saya nggak layak untuk sampaikan di publik ini. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, apa bedanya Pak? Ya beda lah. Di dalam kerangka kita menyampaikan umpamanya ceramah, di dalam kode etik MUI tidak boleh kita mentarif. Kita tidak boleh juga kalau dalam kerangka kita berdakwah, sang tasawuf di dalam diri kita mau zuhur, itu nggak boleh kita mengharap pemberian orang. In ajriya illa 'ala Allah. Kita minta kepada Allah. Maka tidak boleh mentarif berapa kalau saya ceramah itu, berapa bayarannya, tidak boleh mentarif. Nah, kalau orang ngasih pada kita, kita terima. Karena nerima pemberian orang itu juga idkhalus surur, membahagiakan orang lain. Saya sering disalami oleh orang yang menurut saya uangnya lebih banyak saya. Dia salamin cuma 10.000, tapi andaikan saya tolak, dia akan tersinggung. Nah, ini harus kita garis bawahi bahwa ketika orang ngasih mungkin penghormatan, ngasih duit, ya ada orang yang senang, tapi kita kan nggak minta dikasih. Dan beda umpamanya antara kita ditampakkan itu karena untuk dakwah. Tapi kalau kita intukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum, kalau kita berikan kepada orang yang miskin, kita juga sembunyikan tanpa ada orang yang tahu, itu lebih baik. Jadi ditampakkan pemberian itu kalau karena untuk mengajak orang lain memberi. Nah, itu beda ya antara kita umpamanya pemberian zakat, pemberian infak, pemberian sedekah dengan hadiah sebagai pengaguman. Nabi itu tidak pernah menerima yang sifatnya sedekah dari orang lain, apalagi zakat. Nabi ya? Nabi. Tapi kalau ini berupa penghormatan, hadiah pada Nabi, Nabi ambil. Jadi kadang-kadang kepada kiai, kepada ustadz itu adalah karena penghormatan. Oleh karena itu di kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga, jangan sampai kita belajar agama, lalu kita juga menghafal Al-Quran, motivasinya material tadi, yang menjadi materialis tadi, menjadi materi, kemudian berapa salam saya, kemudian saya dapat. Jangan.
itu berarti sudah menyimpang dari tujuan utamanya. Kita menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian menyampaikan ajaran Al-Quran kepada orang lain, membacakan ayat Al-Quran, itu karena Allah. Kalau Allah memberikan jalan, orang perhatian pada kita, orang memberikan umpamanya hadiah pada kita, ya sudah kita terima, karena yang beri juga senang, kan terima pun juga senang. Jadi jangan sampai disamaratakan dengan umpamanya profesi yang sebenarnya memang orientasinya uang. Yang ada tarifnya. Nah, makin profesional makin mahal itu. Ini kita juga, ya saya sebagai salah kaprah, saya juga sebagai dai dan juga ketua komisi dakwah, ketua dakwah di MUI, saya menghimbau ini kepada para penceramah itu. Jadi kita harus konsisten. Kadang-kadang kan kita, wah ini lebih gede, yang kecil ditinggal. Kalau bisa tetap konsisten. Ya, kayak Syukur juga menyampaikan, kalau saya punya jadwal di musola, terus diundang oleh Masjid Istiqlal, dia ditolak ya Masjid Istiqlal karena sudah janji duluan dengan musola. Nah ini kan sebuah komitmen ya, konsisten bahwa di mana kita berjanji untuk dakwah itu adalah tujuan dakwah, bukan ini lebih besar, ini nanti mendahulukan mati. Tapi tidak semua orang mampu. Ini tidak sampai pada dosa tetapi ini etika. Nah, ustadz itu tidak cukup hanya halal haram, tapi sampai soal baik dan buruk. Jadi kalau benar dan tidak benar kan pada landasan dasar. Tetapi bagi seorang tokoh agama, bagi kita yang membawa ajaran Islam, itu sudah sampai etika. Tidak cukup hanya syariah, tapi juga ada akhlaknya. Tidak cukup pada soal benar dan salahnya, tapi soal baik dan buruknya. Oleh karena itu yang ditampilkan oleh kita adalah satu kebaikan. Nah, yang hal seperti ini saya khawatir ya, orang udah niat baik, tapi penerimaan masyarakat menerima keagamaan menjadi entertain, bukan penghayatan, bukan bagaimana diinternalisasi pada dirinya untuk menjadi agama perilaku. Islam bukan agama yang seperti itu kan? Bukan. Jadi sebenarnya Islam itu berbagai dimensi. Pada aspek bacaannya menjadi indah, pada aspek susunan kata juga menjadi mendalam, tapi dalam pemaknaan itu adalah pengertian yang harus diimplementasikan dalam perilaku. Dan di antara perilaku adalah ketika mendengar firman Allah, kemudian kita menghayatinya. Kalau tidak menghayati, minimal diam. Bagaimana kita bisa menghormati. Kalau kita ketemu dengan orang besar, pasti kan mendengar. Gak ada yang banyak cerita. Depan kiai saja, ini makhluk Allah kiai kan, kita sudah diam. Depan presiden, kita sudah diam untuk menghormati. Nggak mungkin nggak cerita tentang sendiri-sendiri di depannya. Ini apalagi memangnya berperilaku tidak baik tentang firman Allah yang sedang dibaca. Nah ini sebenarnya ada tuntunan tadi yang akhlaknya diperbaiki sebagai kesempurnaan dari agama Islam. Tapi juga kita harus melihat syariahnya. Berbaur lagi perempuan, ini isinya pengajian, kemudian diawali dengan pembaca ayat suci Al-Quran, ini kan satu-satu yang sakral. Maka orang kalau banyak protes, saya pikir ini lumrah. Dan itu bagian dari cinta kita kepada agama kita. Ya oke, semoga ini tidak terjadi lagi begitu Pak Kiai dengan adanya Pak Kiai tadi. Agar tidak terjadi lagi, Pak Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis ini kan dari Majelis Ulama Indonesia. Mungkin ke Pak Kiai sampaikan nih kepada publik, karena ini kan Jumat penuh berkah. Amin. Nih. Apa yang bisa kemudian dibagi? Saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, khususnya pada tokoh agama, pemuka agama, agar mengkritisi pada budaya di sekitar kita. Ketika itu baik kita dorong, ketika itu kurang baik kita benahin, kita bimbing. Tidak perlu divonis, tidak kita bimbing. Tetapi kalau itu memang salah, ya kita harus cegah. Jangan sampai itu kesalahan menjadi anggapan benar karena sering dilakukan oleh kita, kemudian menjadi pembenaran dengan adanya perilaku atau tradisi yang lama di daerah lain. Kita punya ukuran di dalam beragama adalah Al-Quran dan hadis, pendapat-pendapat ulama sebagai acuan kita. Mari kita benahi bersama. Saya bisa memaklumi itu tradisi baik sebenarnya, berinfak. Berinfak itu baik, tapi ketika cara berinfaknya itu artikulatifnya, kemudian demonstratif, bahkan sampai dia melanggar syariah, itu kita akan perbaiki. Jadi jangan sampai menghilangkan niat infaknya itu. Terus infak saja, karena itu adalah bagian dari kreasi dan bagian dari kita menolak balak dan mencapai kebaikan-kebaikan kita. Niat utamanya ya. Kalau orang Jawa bilang ngono yen ojo ngono ya.